Baik teman-teman, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah baik, sehat, ya semangat. Walaupun jam-jam istirahat sebenarnya ya, tapi hidup adalah pilihan ya, karena Anda memilih kuliah untuk di hari weekend ya, di hari Jumat dan Sabtu. Jamnya mungkin kalau nggak jam siang ya jam sore ya, khusus untuk hari Sabtu mungkin jam-jam pulang kerja ya, tapi intinya harus tetap semangat menjalani perkuliahan. Hari ini kita ketemu kembali di pertemuan yang ke berapa? Adik, masih ingat? 3 ya. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga ya, di mata kuliah manajemen UKM. Dan di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan usaha kecil menengah. Ya, kekuatan dan kelemahan usaha kecil menengah. Kita juga akan membahas tentang pelanggan. Kita juga akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi pesaing. Ya, begitu usaha kita sudah miliki, apakah itu usaha kecil atau usaha menengah, kita juga harus mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan pelanggan. Ya, kemudian bagaimana usaha kecil menengah kita bisa eksis, ya bisa tetap bertahan. Kita juga harus bisa mengidentifikasi pesaing kita dengan baik. Ya, kita akan bahas di pertemuan kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Teman-teman yang belum tampilkan wajahnya boleh ya, no free. Kemudian siapa lagi nih? Zoom user ini siapa ya namanya? Ya, nggak ada namanya ya. Kemudian Randy. Oke, ya. Baik teman-teman, saya share screen dulu. Sudah terlihat screen-nya teman-teman? Sudah ya? Ini yang pakai Zoom user siapa ya? Yang baju kuning siapa namanya? Kamu? Kenapa? Siapa? Arif. Arif. Oh, baru masuk ya, Arif Tri Utama ya. Oh ya, oke, nanti kamu menyesuaikan aja untuk materinya. Ya. Di Zoom juga kamu bisa rubah ya namanya, jangan menggunakan Zoom user. Ya. Baik teman-teman, apa yang menjadi kekuatan dari UKM itu sendiri? Ya, di pembahasan pertama kurang lebih sih saya sempat singgung juga ya di materi contoh ya dan ciri-ciri dari usaha kecil menengah. Ya, sebagian dari ciri-ciri dan contoh usaha kecil menengah itu menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari usaha kecil menengah. Ya, kita akan bahas tentang kekuatan dulu. Ya, apa saja yang menjadi kekuatan ya dari usaha kecil menengah? Yang pertama, usaha kecil menengah itu inovasi besar dalam hal teknologi. Ya, dan dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Kenapa sih dikatakan bahwasanya lebih mudah dalam hal teknologi, kemudian lebih mudah dalam pengembangan produk? Karena biasanya usaha kecil khususnya ya, beda dengan nanti dengan usaha menengah. Usaha kecil ini kan biasanya dimiliki oleh individu, ya, oleh individu, sehingga dalam proses pengambilan keputusannya tidak membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak lain.
Ya, karena biasanya individu tersebut sekaligus menjadi pemilik, sekaligus menjadi pengelola. Ya, sehingga untuk memutuskan dalam hal pengembangan produk ataupun inovasi-inovasi lainnya lebih mudah. Ya, itu maksudnya. Kemudian kekuatan yang kedua yaitu hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan. Ya, karena emang usahanya kecil, karyawannya sedikit, sehingga untuk membangun keakraban itu lebih mudah. Ya. Jadi antara karyawan dengan pemilik usaha itu akan lebih mudah terjalin hubungan keakraban. Ya. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. Nah, ini hampir sama dengan penjelasan yang pertama. Intinya kalau kita punya usaha kecil, ya menyesuaikan diri dengan kondisi pasar lebih cepat karena birokrasinya tidak ribet begitu. Ya, tapi kalau misalkan Anda contoh bekerja di sebuah perusahaan besar atau usaha besar, ya untuk menyesuaikan dengan pasar itu agak sulit. Ya, Anda punya ide untuk pengembangan produk, Anda harus ya minta persetujuan dari departemen-departemen terkait, sampai minta persetujuan dari pemilik usaha, ataupun sampai minta persetujuan ke direktur utama. Tapi kalau usahanya masih usaha kecil, apalagi usaha mikro, ini akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri ya terhadap kondisi pasar. Ya. Kemudian yang keempat, kekuatan yang keempat, terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Ya, artinya dalam hal pengelolaan usaha, ya ini lebih cenderung dinamis. Dinamis itu artinya terjadi pergerakan. Ya, biasanya pergerakan itu ke arah yang lebih baik dan itu lebih mudah biasanya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman, terkait kekuatan UKM? Ada? Cukup ya. Baik, kemudian kita akan membahas kelemahan. Ya, tadi kita sudah membahas kekuatan, kita akan membahas tentang kelemahan. Apa itu yang menjadi kelemahan dari UKM? Yang pertama, kelemahannya kesulitan pemasaran. Ya, sebenarnya kesulitan pemasaran dalam hal ekspor, ya pengiriman hasil-hasil produksi dari usaha kecil menengah ke luar negeri. Kalau pemasarannya di dalam negeri, saya pikir tidak menjadi sesuatu yang sulit. Ya, selama produk kita bagus, ya punya kualitas, ya untuk pemasaran produknya di dalam negeri tidak begitu sulit selama memang kita tahu caranya. Ya, tahu caranya itu bagaimana?